Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ibu Nunuk Sulistianegrom Suprapto dalam pembelajaran Matematika Wajib kelas 10. Pada pertemuan yang kedua ini, kita akan membahas materi persamaan linier satu variabel yang memuat nilai mutlak. Konsep dari nilai mutlak adalah berikut. Kita mengilustrasikan gambar dengan gambar dulu ya. Perhatikan semut 1. Semut 1 berjalan dari titik 0 ke arah kiri sebanyak 4 satuan. Jarak semut 1 adalah 4 satuan ke arah kiri. Nilai 4 satuan ke arah kiri dituliskan dengan negatif 4. Kemudian kita lihat gambar semut yang kedua. Semut 2 berjalan dari titik 0 ke arah kanan sebanyak 4 satuan. Jarak semut 2 adalah 4 satuan ke arah kanan. Nilai 4 satuan ke arah kanan dituliskan dengan positif 4. Kita rekap kedua gambar, semut 1 dan semut 2 dalam satu garis lurus bilangan. Semut 1 bergerak ke arah kiri 4 satuan. Semut 2 bergerak ke arah kanan 4 satuan. Untuk mengetahui jarak tiap semut dari titik 0 tanpa mengetahui arahnya, kita bisa menggunakan konsep nilai mutlak. Konsep yang pertama, jarak semut 1 tadi dari titik 0 adalah negatif 4. Dengan konsep mutlak dapat dituliskan nilai mutlak dari negatif 4 sama dengan negatif dari negatif 4. Hasilnya adalah 4. Kemudian jarak semut yang kedua tadi dari titik 0 adalah 4. Dengan konsep mutlak dituliskan nilai mutlak dari 4 sama dengan 4. Setelah melihat konsep nilai mutlak, kita dapat mendefinisikan nilai mutlak. Definisi nilai mutlak dari sembarang X bilangan real dinotasikan dengan X yang dibatasi kurung tegak kanan kirinya ya. Kalau kita menemukan simbol X kurung tegak kanan kiri, dibaca dengan nilai mutlak dari X. Definisi nilai mutlak dari X ada dua. Definisi yang pertama, akan bernilai X jika X lebih dari sama dengan 0. Yang kedua, akan bernilai negatif X jika X kurang dari 0. Contoh, nilai mutlak dari 5 adalah 5 karena 5 lebih dari 0. Nilai mutlak dari negatif 9 sama dengan negatif dari negatif 9, yaitu sama dengan 9 karena negatif 9 kurang dari 0. Sifat-sifat nilai mutlak. Sifat yang pertama, nilai mutlak X
bernilai lebih dari sama dengan 0. Artinya, nilai mutlak suatu bilangan selalu positif. Sifat yang kedua, nilai mutlak dari negatif X sama dengan X. Contoh, nilai mutlak dari negatif 8 sama dengan 8. Sifat yang ketiga, nilai mutlak X dikurangi Y sama dengan nilai mutlak Y dikurangi X. Contoh, nilai mutlak dari 10 dikurang 6 sama dengan nilai mutlak dari 6 dikurang 10. Ruas kiri hasilnya adalah nilai mutlak dari 4. Sama dengan ruas kanan, hasilnya adalah nilai mutlak dari negatif 4. Nilai mutlak 4 adalah 4. Nilai mutlak negatif 4 adalah 4. Sifat yang keempat, nilai mutlak X dikuadratkan sama dengan X kuadrat. Contoh, nilai mutlak dari 8 dikuadratkan sama dengan 8 kuadrat. Yang kedua, nilai mutlak dari negatif 5 dikuadratkan sama dengan negatif 5 kuadrat. Sifat yang kelima, nilai mutlak dari X sama dengan akar dari X kuadrat. Contoh, nilai mutlak dari 3 sama dengan akar dari 3 kuadrat. Kita tahu 3 kuadrat adalah 9. Akar dari 9 adalah 3. Contoh yang kedua, nilai mutlak negatif 6 sama dengan akar dari negatif 6 kuadrat. Negatif 6 dikuadratkan adalah 36. 36 di akar adalah 6. Nilai mutlak dari negatif 6 adalah 6. Sama ya. Sifat yang keenam, nilai mutlak dari X dikali Y sama dengan nilai mutlak X dikali nilai mutlak Y. Contoh, nilai mutlak dari 5 dikali 7 sama dengan nilai mutlak dari 5 dikali nilai mutlak dari 7. Contoh yang kedua, nilai mutlak dari negatif 2 dikali 9 sama dengan nilai mutlak negatif 2 dikali nilai mutlak 9. Sifat yang ketujuh, nilai mutlak X dibagi Y sama dengan nilai mutlak X dibagi nilai mutlak Y dengan syarat Y tidak boleh lebih dari 0. Contoh, nilai mutlak 10 dibagi 2 sama dengan nilai mutlak 10 dibagi nilai mutlak 2. Nilai mutlak negatif 8 dibagi 4 sama dengan nilai mutlak negatif 8 dibagi nilai mutlak 4. Nilai mutlak negatif 16 dibagi negatif 8 sama dengan nilai mutlak negatif 16 dibagi nilai mutlak negatif 8. Sifat yang ke-8, nilai mutlak X dikurangi Y kurang dari sama dengan nilai mutlak X ditambah nilai mutlak Y. Contoh, nilai mutlak 5 dikurangi 3 kurang dari sama dengan nilai mutlak 5 ditambah nilai mutlak 3. Kita tahu ya, 5 dikurangi 3 adalah 2. 2 dimutlakan, hasilnya positif 2. Ruas kiri 2. 2 kurang dari sama dengan nilai mutlak 5 adalah 5 ditambah nilai mutlak 3 adalah 3. 5 ditambah 3 adalah 8. Jadi 2 kurang dari sama dengan 8. Betul ya? Contoh yang kedua juga sama. Nilai mutlak 2 dikurangi 7
kurang dari sama dengan nilai mutlaks 2 ditambah nilai mutlaks 7. 2 dikurang 7 adalah negatif 5. Nilai mutlaks dari negatif 5 adalah 5. Kurang dari sama dengan nilai mutlaks 2 adalah 2 ditambah nilai mutlaks 7 adalah 7. 2 ditambah 7 adalah 9. Jadi 5 kurang dari sama dengan 9. Betul. Nomor 9, sifat yang ke-9. Nilai mutlaks X dikurang nilai mutlaks Y kurang dari sama dengan nilai mutlaks X dikurang Y. Contoh, nilai mutlaks 9 dikurangi nilai mutlaks 6 kurang dari sama dengan nilai mutlaks 9 dikurangi 6. Hasilnya sebelah kiri, nilai mutlaks 9 adalah 9 dikurangi nilai mutlaks 6 adalah 6. 9 dikurang 6 adalah 3. 3 kurang dari sama dengan nilai mutlaks 9 dikurangi 6 adalah 3. 3 kurang dari sama dengan 3. Betul ya? Contoh yang kedua, nilai mutlaks 4 dikurangi nilai mutlaks 7 kurang dari sama dengan nilai mutlaks 4 dikurang 7. Ruas kiri kita selesaikan. Nilai mutlaks 4 adalah 4. Nilai mutlaks 7 adalah 7. Jadi 4 dikurangi 7 adalah negatif 3. Negatif 3 kurang dari sama dengan nilai mutlaks 4 dikurangi 7. Sama ya, negatif 3 dimutlakkan adalah 3. Jadi negatif 3 kurang dari sama dengan 3. Betul. Kita lanjut. Contoh 1. Hitunglah nilai dari mutlaks 3 ditambah mutlaks 4 ditambah mutlaks negatif 5 dikurang mutlaks negatif 9. Kita selesaikan masing-masing dulu ya. Mutlaks 3 adalah 3, mutlaks 4 adalah 4, mutlaks negatif 5 adalah 5, mutlaks negatif 9 adalah 9. Kita masukkan ke soal ya. Negatif 3, mutlaks 3 ditambah mutlaks 4 ditambah mutlaks negatif 5 dikurang mutlaks negatif 9 sama dengan 3 ditambah 4 ditambah 5 dikurang 9. Hasilnya adalah 3. Contoh 2. Hasil dari mutlaks minus 24 dibagi 36 dikali mutlaks minus 9 adalah kita selesaikan dulu. Mutlaks 24 dibagi 36 sama dengan mutlaks 2/3. Mutlaks dari minus 2/3 adalah 2/3. Sedangkan nilai mutlaks dari minus 6 sama dengan 6. Kita masukkan ke soal ya. Mutlaks min 24 dibagi 36 dikali mutlaks negatif 6 sama dengan 2/3 dikali 6. 6 dengan 3 kita coret, ketemunya adalah 2. 2 dikali 2 adalah 4. Contoh yang ketiga. Hitunglah nilai mutlaks dari nilai mutlaks 3 dikurangi 6 dikurangi 2. Ada mutlaks, 2 mutlaks ini ya. Kita selesaikan mutlaks yang di tengah dulu ya.
Perhatikan yang saya lingkari hijau ini, kita selesaikan dulu. Jadi mutlaks 3 dikurangi 6, hasilnya adalah mutlaks minus 3. Mutlaks minus 3 sama dengan 3. Kemudian yang saya kurung tadi, mutlaks 3 minus 6 tadi kita ganti dengan angka 3. Jadi soalnya menjadi mutlaks 3 dikurangi 2 sama dengan mutlaks 1 sama dengan 1. Contoh yang keempat, hitunglah nilai dari, banyak sekali mutlaknya ya. Mutlaks dari 2 ditambah mutlaks dari 3 minus mutlaks 1 minus 5 mutlaks min 6. Penyelesaiannya adalah, perhatikan soalnya, kita selesaikan mutlak dalam lingkaran biru, yaitu 1 dikurangi 5, hasilnya adalah mutlak negatif 4 sama dengan 4. Kemudian mutlak 1 dikurangi 5 kita ganti dengan angka 4, jadi soalnya menjadi 2 ditambah mutlak 3 dikurangi 4 dikurangi 6. Kemudian kita selesaikan mutlak yang saya lingkari merah. Mutlak dari 3 dikurangi 4 dikurangi 6 sama dengan mutlak dari negatif 7. Hasilnya adalah 7. Sehingga kita ganti soalnya menjadi mutlaks 2 ditambah 7 sama dengan mutlaks 9. Hasilnya adalah 9. Contoh yang kelima, nilai dari tiga kali 4 dikurang mutlak min 12 ditambah 9 dikurang negatif 4. Kita selesaikan mutlaksnya dulu ya. Negatif 12 ditambah 9 adalah negatif 3. Mutlaks dari negatif 3 adalah 3. 3 kali 4 sama dengan 12. Jadi 12 dikurangi 3 dikurangi 4. Hasilnya adalah 5. Contoh yang ke-6, nilai dari mutlaks akar 5 dikurangi 2 ditambah 9. Caranya, kita perhatikan di dalam mutlaks ada akar 5. Akar 5 ini kita harus tahu nilainya berapa ya. Dengan kalkulator nilainya sekitar 2,26. Berarti kalau 2,26 dikurangi 2 hasilnya adalah positif. Di hasil dari mutlaks akar 5 dikurangi 2 adalah positif. Dengan konsep mutlak definisi tadi, jika X lebih dari 0 hasilnya adalah X, maka karena akar 5 dikurangi 2 adalah positif, jadi nilai mutlaks akar 5 dikurangi 2 sama dengan akar 5 dikurang 2, sehingga soal menjadi akar 5 dikurangi 2 ditambah 9 sama dengan akar 5 ditambah 7. Prinsip akar tidak boleh dijumlah dengan angka. Jadi, biarkanlah hasilnya dalam bentuk akar dan bilangan.
Kita lanjut. Contoh yang ke-7. Nilai dari nilai mutlak 1 dikurang akar 3 dikurang 4. Kita selesaikan nilai mutlak 1 dikurang akar 3. Sama seperti tadi, kita harus tahu hasilnya akar 3 dulu. Dengan kalkulator, akar 3 itu 1,67 ya. Berarti kalau kita kurangkan, hasilnya adalah negatif. 1 dikurangi akar 3, hasilnya negatif. Sehingga kita pakai konsep nilai mutlak yang kedua. Jika X kurang dari 0, hasilnya adalah minus X. Jadi kita tambahkan negatif di dalam 1 min akar 3, kita kurung ya, kita kalikan negatif semua. Jadi negatif dikali 1 hasilnya negatif 1. Negatif dikali negatif akar 3 hasilnya adalah positif akar 3. Ingat ya, min kali min adalah plus. Jadi hasilnya negatif 1 ditambah akar 3 dikurang 4. Yang kita kurangkan adalah bilangannya. Akarnya biarkan saja karena akar itu bisa dijumlah dengan akar yang sama. Jadi sama dengan hasilnya akar 3 dikurangi 5. Contoh yang ke-8. Nilai dari nilai mutlak akar 5 dikurang 2 ditambah nilai mutlak 3 ditambah akar 5 dikurang nilai mutlak akar 3. Cara mengerjakannya sama seperti tadi. Kita analisis dulu akarnya, nilainya positif apa negatif ya. Akar 5 tadi kan 2,2 ya, jadi nilainya positif, jadi nilai akar 5 dikurangi 2 mutlaknya nilainya positif, jadi biarkan apa adanya ya. Akar 5 negatif 2. 3 ditambah akar 5 itu positif juga, jadi hasilnya tetap 3 plus akar 5. Jadi kita terus ulang ya, kita hilangkan mutlaksnya karena sama-sama positif hasilnya. Akar 5 dikurangi 2 ditambah 3 ditambah akar 5 dikurang akar 3. Perhatikan ya, yang kita jumlahkan kalau menemukan seperti ini, bilangan hanya dengan bilangan bulat ya. Bilangan bulatnya adalah min 2 dan tambah 3. Kita jumlahkan, min 2 tambah 3 adalah 1. Sedangkan akar yang bisa dijumlahkan yang angkanya sama, jadi yang punya angka sama adalah 5. Jadi akar 5 ditambah akar 5 adalah 2 akar 5. Akar 3 tidak ada temannya, jadi biarkanlah ditulis lagi. Jadi hasilnya 1 ditambah 2 akar 5 dikurang akar 3. Setelah melihat beberapa contoh tadi, itu kita ke definisi fungsi nilai mutlak. Definisi fungsi nilai mutlak adalah fungsi yang variabelnya di dalam tanda mutlak. Ada 2 jenis fungsi ya. Fungsi yang pertama, f(x) sama dengan nilai mutlak x. F(x) sama dengan nilai mutlak x akan bernilai x jika x lebih dari sama dengan 0. Akan bernilai negatif x jika x kurang dari 0. Tadi sudah kita bahas yang A ya, sekarang yang B. Fungsi nilai mutlak f(x) sama dengan nilai mutlak ax ditambah b. Fx sama dengan nilai mutlak ax ditambah b. Konsep yang pertama,
X ditambah B jika AX ditambah B lebih dari sama dengan 0. Yang kedua, bernilai negatif AX ditambah B jika AX ditambah B kurang dari 0. Pasti bingung ya. Kita berikan contoh berikut. Selesaikan soal berikut menurut definisi nilai mutlak. Perhatikan ya. Contoh yang pertama. Fx sama dengan nilai mutlak dari X ditambah 2. Kita mengerjakannya pakai definisi yang kedua tadi ya. Definisi fungsi AX plus B, nilai mutlak AX plus B. AX plus B nya adalah nilai mutlak X ditambah 2. Jadi ada dua kemungkinan ya. Yang pertama, akan bernilai positif X ditambah 2 jika X ditambah 2 lebih dari 0 sama dengan 0. Akan bernilai negatif X ditambah 2 jika X ditambah 2 kurang dari 0. Kita selesaikan. X ditambah 2, 2 nya pindah ke ruas kanan, jadi menjadi negatif. Jadi X lebih dari sama dengan negatif 2. Kemudian yang kedua, negatifnya kita kalikan, min kali X ketemunya min X, min kali 2 ketemunya min 2. Jadi akan bernilai minus X dikurangi 2 jika X kurang dari negatif 2. Kemudian kita buat garis bilangan. Kita tempatkan negatif 2. Kemudian kita garis biru ke arah kanan karena bernilai X lebih dari sama dengan negatif 2. Kemudian kita buat garis ke arah kiri yang menggambarkan X kurang dari negatif 2. Untuk lebih jelasnya kita gabungkan jadi satu kesatuan. Maksudnya garis bilangan ini adalah X lebih dari sama dengan negatif 2 akan bernilai X ditambah 2. Untuk X kurang dari negatif 2 akan bernilai negatif X dikurangi negatif 2. Kita ke contoh yang kedua. Oke, perhatikan ya. Fx sama dengan nilai mutlak X dikurangi 12 dikurangi 2x. Kita selesaikan nilai mutlak X dikurangi 12 ya. Bernilai positif X dikurangi 12 jika X min 12 lebih dari sama dengan 0. Bernilai negatif dari X minus 12 jika X min 12 kurang dari 0. Seperti tadi, minus 12 kita pindah ke ruas kanan jadi positif 12. Nah, jadi hasilnya X min 12 untuk X lebih dari sama dengan 12. Min X ditambah 12 jika X kurang dari 12. Karena 2X tidak ada nilai mutlaknya, jadi bentuk 2X nilainya sama di semua bilangan. Kemudian untuk lebih jelasnya kita buat garis bilangan ya. Garis bilangan awal adalah yang berwarna hitam. Kita letakkan angka 12. Kemudian lihat garis warna biru. Ya, seperti tadi. Untuk X lebih dari sama dengan 0 akan bernilai X minus 12. Untuk X kurang dari 12 akan bernilai negatif 2 ditambah 12.
sedangkan garis merah menggambarkan 2x. Sepanjang itu ya sejajar dengan garis hitam karena semuanya nilai 2x adalah sama di semua bilangan. Sekarang kita lihat X kurang dari 12. Kita ganti soalnya. Tadi kan kalau X kurang dari 12 bernilai negatif X ditambah 12, sehingga didapat nilai mutlak X min 12. Kita ganti min X ditambah 12 dikurangi 2x, hasilnya adalah min 3x ditambah 12. Sedangkan untuk X lebih dari sama dengan 12, pada soal nilai mutlak X min 12 kita ganti dengan X min 12, sehingga soalnya menjadi X dikurangi 12 dikurangi 2x sama dengan negatif X dikurangi 12. Jadi bentuk fungsi mutlak X min 12 dikurangi 2x dapat menjadi dua kemungkinan, yaitu akan bernilai negatif X dikurangi 12 jika X lebih dari sama dengan 12, akan bernilai negatif 3x ditambah 12 jika X kurang dari 12. Contoh 3, fx sama dengan nilai mutlak dari 4x dikurang 8 ditambah nilai mutlak dari x ditambah 6. Penyelesaiannya, kita selesaikan soal nilai mutlak dari 4x dikurang 8. Nilai mutlak 4x dikurang 8 sama dengan bernilai 4x dikurang 8 untuk 4x dikurang 8 lebih dari sama dengan 0. Kita pindah negatif 8 ke ruas kanan, jadinya positif 8. Kemudian kita buat X nya 1, jadi 4 nya kita pindah ke ruas kanan, jadinya X lebih dari sama dengan 8 dibagi 4. X lebih dari sama dengan 2 akan bernilai min 4x ditambah 8 untuk X kurang dari 2, sehingga nilai mutlak dari 4x dikurang 8 sama dengan 4x dikurang 8 untuk X lebih dari sama dengan 2 minus 4x ditambah 8 untuk X kurang dari 2. Kemudian kita selesaikan soal yang nilai mutlak dari X ditambah 6 akan bernilai X ditambah 6 jika X ditambah 6 lebih dari sama dengan 0. 6 ya kita pindah ke ruas kanan menjadi negatif 6. Jadi mutlak X ditambah 6 sama dengan bernilai X ditambah 6 untuk X lebih dari sama dengan negatif 6. Bernilai min X min 6 untuk X kurang dari negatif 6. Jika kita buat garis bilangan, pertama kita buat garis bilangan dulu yang berwarna hitam. Kita tempatkan batas-batasnya. Nilai mutlak 4x dikurangi 8 batasnya adalah 2. Kita tempatkan angka 2 di sebelah kanan. Nilai mutlak x ditambah 6 batasnya adalah negatif 6. Kita
tempatkan negatif 6 di sebelah kiri. Kemudian kita gambar garis berwarna merah. Untuk X lebih dari 2 bernilai 4X min 8. Kita garis 4X min 8 ke arah kanan dari 2. Untuk X kurang dari 2 bernilai min 4X ditambah 8. Kita buat garis berwarna merah ke arah kiri dari angka 2. Kemudian kita buat garis berwarna biru. X lebih dari sama dengan min 6 bernilai X ditambah 6. Kita buat garis X ditambah 6 ke arah kanan dari negatif 6. Untuk X kurang dari negatif 6, kita buat garis ke kiri dari negatif 6 yang bernilai min X min 6. Kemudian perhatikan garis tersebut ya. Setelah kita periksa, ternyata terdapat 3 interval. Interval yang pertama, X kurang dari negatif 6. Interval yang kedua, negatif 6 kurang dari sama dengan X kurang dari 2. Interval yang ketiga, X lebih dari sama dengan 2. Kita selesaikan dengan memperhatikan interval tersebut. Untuk interval yang pertama, X kurang dari negatif 6 diperoleh, lihat ya, ada garis putus-putus ke atas batasnya. Kita akan memperoleh garis biru dan garis merah. Garis biru garis merah dulu, garis merahnya menyentuh min 4X plus 8. Jadi kita tulis min 4X ditambah 8 ditambah garis berwarna birunya adalah min X min 6, sehingga kita jumlahkan sama dengan negatif 4X dikurang X ditambah 8 dikurang 6. Hasilnya adalah negatif 5X ditambah 2. Untuk interval yang kedua, min 6 kurang dari sama dengan X kurang dari 2 diperoleh, perhatikan gambar nah, yang di tengah interval itu garis biru dan garis merahnya menyentuh titik apa, bernilai berapa. Oke, garis berwarna merah menyentuh min 4X plus 8, kita tulis, kemudian ditambah garis biru menyentuh nilai X plus 6, kita tulis, sehingga sama dengan min 4X ditambah X ditambah 8 ditambah 6 sama dengan min 3X ditambah 14. Interval yang ketiga, X lebih dari sama dengan 2 diperoleh, perhatikan gambarnya, X lebih dari 2, garis biru dan garis merahnya, garis merahnya menyentuh 4X min 8, garis hijaunya, garis birunya menyentuh X ditambah 6. Hasilnya adalah 4X ditambah X dikurang 8 ditambah 6 sama dengan 5X dikurang 2. Jadi soal di atas dapat diubah menjadi nilai mutlak dari 4X min 8 ditambah nilai mutlak dari X ditambah 6 sama dengan akan bernilai 5X dikurangi 2 jika X lebih dari sama dengan 2, akan bernilai min 3X ditambah 14 untuk min 6 kurang dari sama dengan X kurang dari 2 akan bernilai negatif 5X ditambah 2
untuk X kurang dari negatif 6. Oke, sekian pembelajaran pertemuan kedua hari ini. Jika ada yang kurang jelas, silahkan hubungi Bu Nunu di nomor WA atau di kolom chat di Microsoft Teams maupun Google Classroom. Sekian, terima kasih, sampai jumpa pada pertemuan ketiga hari Kamis bulan Agustus tanggal 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.